Biografi tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari tahun 1765 di Kawala, Albania, Yunani. Nama ayahnya Ibrahim Aga. Sejak kecil beliau sudah memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Setelah itu, beliau diangkat menjadi pemungut pajak, dan karena kecakapannya dalam pekerjaan, beliau diangkat menjadi menantu gubernur. Lalu beliau masuk dalam bidang militer dan dengan cepat naik pangkat menjadi perwira. Beliau meninggalkan bangunan masjid indah bercorak menara Turki bernama Masjid Alabaster. Beliau meninggal dunia di Mesir pada tahun 1849 dan dimakamkan di komplek Masjid Alabaster. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Pada usia 12 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Dan pada usia 13 tahun, beliau dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi atau Masjid Syekh Ahmad sebagai level kedua setelah Al-Azhar selama 2 tahun. Pada usia 16 tahun, beliau menikah dan bekerja sebagai petani, namun hanya berlangsung selama 40 hari, karena beliau kembali ke Tanta untuk belajar. Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Kolamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli, pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis dan menghitung di kampungnya, Kolamun, Suriah. Muhammad Rashid Ridho masuk ke Madrasah Ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di Tripoli untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti Nahu dan Shorof, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Pada usia 18 tahun, Ridho melanjutkan studinya di Madrasah Al-Watoniyah Al-Islamiyah yang didirikan Syekh Hussein Al-Jiz. Rashid Ridho juga seorang pengikut tarekat. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Beliau adalah seorang sastrawan, filsuf sekaligus negarawan pada abad 20. Muhammad Iqbal belajar ke Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge bersama seorang filosofnya Hegelian, J.M.I. McTaggart, kemudian di Heidelberg, dan terakhir di Munich. Beliau meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan tesis tentang mistisisme Persia. Beliau menguasai pemikiran Eropa secara mendalam sejak teologi Thomas Aquinas hingga filsafat Henry Louis Bergson. Karya-karya beliau banyak ditulis dalam bahasa Urdu dan Persia. Karya puncak yang beliau miliki adalah The Reconstructions of Religious Thought in Islam. Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1890. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani adalah seseorang yang suka mengembara. Pada tahun 1864, ia menjadi penasihat Syer Ali Khan, lalu beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Beliau meninggal dunia pada tahun 1897 Masehi bersamaan dengan 1314 Hijriah ketika berusia 60 tahun dan beliau dikebumikan di Istanbul. Rifa'ah Baidawai Rafi Al-Tahtawi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam waktu 5 tahun. Putra asli Mesir, kelahiran Kampung Tohta, distrik Suhas, pada tanggal 15 Oktober tahun 1801 ini adalah pemikir dan peletak batu pertama kebangkitan Arab Islam modern. Ia berhasil membawa dunia Arab Islam bangkit di tengah-tengah rongrongan Barat dan perebutan hegemoni klan pasca runtuhnya Turki Ottoman. Anak dari Batwi bin Ali ini adalah intelektual modern pertama dari Timur Tengah yang mendialogkan pemikiran Barat dan Timur. Selain mengkritik sekulerisme Barat, Rifat juga menyerukan Islamisasi dalam berbagai bidang, termasuk hukum. Rifat mengajak para pembaru Islam untuk mengembangkan fikih Islam kontemporer agar tetap sesuai dengan konteks zaman, dan bisa menyelesaikan problematika masyarakat modern yang belum muncul sebelumnya. Untuk menyejajarkan bangsa Arab yang sedang dipapah bangkit, tokoh yang memiliki garis keturunan Rasulullah SAW dari jalur Hussein ini memadukan peradaban Timur yang kaya dengan sejarah kejayaan masa lampau.